Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee kita diingatkan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita tahu hidup kita butuh Tuhan, hidup kita ini perlu Tuhan setiap hari. Karena Alkitab jelas mencatat debu tanah itu dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan, maka debu tanah itu menjadi makhluk hidup. Saudara dan saya tanpa Tuhan kita hanyalah debu tanah. Itu sebabnya kita diingatkan setiap hari kita butuh Tuhan, setiap hari kita harus cari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan, di-share kembali ke banyak orang sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan, jalan-jalannya diteguhkan, bahkan diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kemurahan, buat setiap kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dalam perjalanannya di padang gurun, maka Tuhan buat peraturan. Jadi peraturan ini untuk menuntun bangsa Israel agar tetap selalu berjalan dalam ketetapan dan rencana Tuhan. Dan ada satu peraturan saudara yang dikasih dalam Tuhan yang Tuhan buat untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu tercatat dalam Keluaran pasal 22 ayat yang ke-9. Keluaran pasal 22 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta. Nah, ini sering terjadi nih. Ribut soal harta, adik kakak bertengkar, suami istri ribut, ya kan, mertua menantu bertengkar, ya kan, orang tua anak ribut. Pertengkaran harta. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, jadi kayak ngaku-ngaku gitu ya saudara ya, ngaku-ngaku ini punyaku, ini bukan punya kamu gitu kan, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Jadi ada sebuah peraturan yang Tuhan buat bagi bangsa Israel, tujuannya satu, supaya tidak ada yang dirugikan, supaya ada keadilan bagi umat Tuhan. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, peraturan ini dibuat supaya apa? Supaya segala sesuatu yang ada perkara-perkara seperti ini dibawa kepada Tuhan. Nah ini yang akan kita lihat sama-sama, dan ini yang saya bagikan buat setiap kita, bahwa ketika ada perkara apapun, ada masalah apapun, maka Alkitab mencatat perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Lihat ya. Dari perkataan ini, segala perkara ini harus dibawa ke hadapan Allah. Ada masalah dibawa ke hadapan Allah. Ada pertikaian dibawa ke hadapan Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada keributan gitu loh. Jadi Tuhan yang akan bertindak adil. Tuhan yang akan menyatakan keadilan. Ini pun juga yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Engkau sedang berselisih paham dalam harta, engkau sedang sedang mengalami hal-hal yang tidak ingin terjadi dalam keluargamu, tidak ingin terjadi dalam hubungan suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Ayo bawa perkara itu kepada Tuhan. Apapun perkara itu, baik perkara harta kah, perkara rumah tangga kah, perkara kesehatan kah, perkara pekerjaan, masa muda kah, bawa itu di hadapan Allah. Makanya garis bawahi kata-kata ini. Maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Jangan engkau selesaikan dengan caramu, tapi biarlah Tuhan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Why? Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Karena Tuhan tahu bagaimana kita harus bertindak dengan bijak, dengan cara-cara Tuhan. Jadi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, bawa apa perkaramu di hadapan Tuhan. Bawa itu.
engkau dihianati, engkau dikecewakan, jangan balas, bawa perkara itu kepada Tuhan. Itulah peraturan yang dibuat bangsa Israel supaya tidak ada yang dirugikan, dibuat oleh Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan bangsa Israel supaya tidak ada yang dirugikan. Kita pun tidak dirugikan karena kita main hakim sendiri. Orang lain pun, saudara dikasih dalam Tuhan, akan menerima sesuai dengan apa yang dia udah buat, dia lakukan, baik ataupun jahat. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, jangan main hakim sendiri, jangan bertindak sendiri, jangan bertindak gegabah. Betul, kita mungkin dicurangi, dihianati, dirugikan, tapi kalau kita membalas dengan cara kita, maka engkau berdosa di hadapan Tuhan karena engkau memakai kekuatanmu. Justru engkau sedang menyakiti orang lain. Makanya Alkitab katakan, firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, pembalasan itu hak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu tepat waktu ya untuk menghukum musuh kita tuh gimana caranya. Seperti apa mesti dibuat, itu bagian Tuhan lah. Iya kan? Jadi hari-hari ini kalau engkau sedang mengalami kerugian, engkau dihianati, engkau dikecewakan, siapapun, bawa perkaramu sama Tuhan. Engkau sedang diangkat, dipromosikan, bawa juga perkara itu. Pokoknya gini, apapun perkara kita, bentar-bentar kita datang sama Tuhan. Karena kita terkadang gak tahu langkah apa yang harus kita ambil. Saudara, hal ini pernah terjadi dalam kepemimpinan Salomo ketika 2 orang ibu memperebutkan seorang anak. Yang satu mengatakan ini anakku, yang satu lagi mengatakan ini anakku. Salomo bingung supaya bertindak adil. Bawa kepada Tuhan, minta hikmat Salomo sama Tuhan. Maka Salomo memutuskan karena hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sama dalam hidup kita pun kita perlu hikmat, saudara. Kita nggak tahu nih ada orang yang rancangin yang jahat dalam hidup kita. Kita perlu hikmat, ya kan? Supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan, supaya kita nggak jatuh dalam perangkap-perangkap si jahat yang dikemas sedemikian rupa untuk membuat kita jatuh. Kita perlu hikmat. Nah, hikmat itu lahir dari takut akan Allah. Nah, itu sebabnya bawa setiap perkaramu ke hadapan Tuhan. Bawa setiap perkara itu kepada Tuhan. Hana, mama dari Samuel, sudah dikasih dalam Tuhan, membawa perkaranya kepada Tuhan. Ketika dia difitnah, ketika dia dibully, ketika dia dihakimi, ketika dia diledek, dia bawa kepada Tuhan. Dia nggak balas kepada Penina. Dia cuma bawa perkara kepada Tuhan. Tuhan menjadi hakim yang adil. Tuhan yang menolong dia. Hari ini apapun perkara yang kau sedang hadapi, yuk kita diingatkan, yuk bawa sama Tuhan. Jangan membalas dengan apa yang kau bisa buat, itu bagian Tuhan. Pembalasan itu bukan bagian kita. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan bukan milik saya. Amin. Pembalasan itu milik Tuhan. Engkau tidak dihargai, engkau dicurangi, engkau dirugikan, engkau difitnah. Tuhan, saudara dan saya yang kita sembah dalam Yesus Kristus tidak buta, tidak tuli. Dia yang menciptakan mata, dia yang menciptakan telinga, dia sanggup melihat, dia sanggup mendengar. Itu sebabnya bagian kita adalah bawa perkaramu kepada Tuhan. Engkau difitnah, Tuhan aku difitnah, biarlah pembelaan itu menjadi milik bagianmu. Tuhan aku dirugikan, biarlah Tuhan engkau sendiri yang membuat segala sesuatu menyatakan keadilanmu. Apapun perkaramu, ayo bawa sama Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan. Ayo bawa yuk perkaramu sama Tuhan. Apapun itu, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tuhan akan lakukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena itu tetap bawa perkara kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami membawa perkara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lihat setiap perkara yang dinaikkan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap perkara yang kami bawa di hadapan Tuhan terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pembela bagi kami. Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Tuhan yang akan menyatakan kasih, kuasa dan anugerah Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Satu persatu Tuhan jawab setiap perkara yang dinaikkan di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bawa segala perkaramu kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita.